Oke, Prof. Dalam konteks polemik nasab yang terjadi di Indonesia, bagian mana, bab mana buku Anda ini yang Anda akan launching ini yang kira-kira mempertebal atau memperjelas bahwa saudara kita dari kelompok Ba'alawi adalah tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi gitu. Ya, saya buat bagan. Saya buat bagan, bahkan semacam perbandingan. Jadi kalau dibaca secara utuh itu detail sekali argumentasinya. Cuma kalau diringkas dalam bentuk bagan, itu saya buat perbandingan. Nabi Muhammad SAW, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian ketiga Sina Ubaidillah. Tiga dianya saya cantumkan. Kemudian saya berikan validasi. Nabi Muhammad SAW nasabnya dari dokumen primer ada, dokumen sezaman ada, dokumen eksternal ada. Ya. Nyambung ke Ismail. Nyambung semua ke Ismail. Kemudian kalau dikaji dari perspektif keilmuan Islam tradisional, lolos. Kalau dari perspektif revisionis, kesarjanaan revisionis, lolos uji. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari dokumen primer, oke. Dari dokumen sezaman, oke. Dokumen eksternal, oke. Dari kajian apa yang disebut tradisionalis, oke. Dari kajian perspektif revisionis juga oke. Nyambung ke Rasulullah. Nyambung ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sina Ubaidillah ini yang jadi problem. Karena dari dokumen sezaman tidak ada, dokumen primer tidak ada, kemudian dokumen eksternal ada. Artinya di luar komunitas Ba'alawi ada, tapi abad ke-9. Jadi kalau sebelum abad 9 nggak ada dokumen. Tapi kan tergolong eksternal, masih lumayan itu. Lumayan. Kemudian kalau kajian tradisionalis, oke, karena diakui kan dari dokumen abad ke-9, ya kan? Dan itu dianggap sudah pasti oke menurut perspektif tradisionalis. Tapi kalau perspektif kesarjanaan barat revisionis gagal, nggak bisa teruji. Wakulu dan dari, wakulu tap tabari, tap tabi tap. Wakulu dandang. Ini agak lucu sebetulnya, tapi akan saya sesikan sebagai sesi yang serius. Nanti plot twistnya itu ada di belakang dan itu mungkin agak mengagetkan. Sekarang perhatikan dulu ketika Pak Prof Manahem Ali ini, kita panggil Prof juga ya, mengikuti yang biasa dipanggil lah ihtiroman ya, membuat bagan lalu membuat komparasi. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid, dan Rasulullah itu ketersambungan nasabnya itu anggaplah setara ya. Sementara Ubaidillah itu separuh ya. Bahkan kalau dihitung 5 indikator cuma 2 yang lolos. Nah sekarang begini. Dulu itu Pak Manahem Ali ini pernah membuat konten tentang sumber primer dan sumber eksternal. Nah, primer itu adalah sezaman sebetulnya. Karena kalau kita bicara sejarah itu sumber primer itu adalah sumber yang paling mendekati atau yang ditulis di masanya, itu primer namanya. Lalu ada juga sumber eksternal. Kalau Rasulullah sumber eksternalnya itu adalah catatan non muslim. Kalau Ba'alawi atau kabilah-kabilah itu eksternalnya adalah catatan yang bukan dari anggota kabilahnya. Itu kita sepakati dulu. Tidak perlu saya ulang videonya. Lalu kenapa Pak Manahem ini mengatakan nasab Rasulullah kepada Nabi Ismail itu berdasarkan sumber primer ada dan bahkan eksternal ya, sudah primer eksternal sezaman dan dari non muslim itu katanya ada. Ternyata pada masa Rasulullah itu hidup ada tokoh Yahudi ya, siapa namanya gitu, yang mengatakan kalau Rasulullah itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Jadi perhatikan ya cara berpikirnya begini. Jadi di sumber itu tidak menyebutkan secara rinci nasab Rasulullah sampai ke Nabi Ismail. Tapi cuma menjelaskan bahwa salah satu dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail ada yang menjadi Nabi di Arab. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah kira-kira akan begitu. Sekarang kalau kita sebut ini sezaman dengan siapa? Sezaman dengan Rasulullah. Yang diinformasikan tentang apa? Nasab Rasulullah. Kepada siapa? Kepada Adnan. Kepada Ismail. Nasab Rasulullah kepada Adnan itu ada 21 tingkatan. Kira-kira ada enggak kitab nasab yang bicara Rasulullah itu sampai ke Adnan satu-satu yang sezaman? Enggak ada, Pak.
Pada waktu itu belum ada kitab nasab. Kira-kira ada enggak kitab yang sezaman pertingkatan itu? Ini kan ada dari Rasulullah ke Adnan, itu kan ada ke 21 nama itu. Kira-kira di setiap nama itu ada enggak kitab nasab yang sezaman? Tidak mungkin ada. Kalaupun menemukan catatan, itu catatan yang secara general. Oh, Rasul keturunan Nabi Ismail. Itu pun nasab Rasulullah itu sampai ke Adnan, Pak, yang terlacak. Dari Adnan ke Ismail itu enggak terlacak, tapi sudah pasti keturunan Nabi Ismail. Maka Rasulullah menyebutnya cuma sampai di Adnan, ke atasnya ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat ulama. Jadi yang dimaksud dengan sezaman dengan siapa? Sezaman dengan yang dibicarakan nasabnya berarti dengan Rasulullah. Yo, kalau begitu Anda bicara nasab Mukidi, sambung kemanapun, yang penting yang berbicara pada masa Mukidi masih hidup sahih. Saya mau bicara nasabnya Maman. Saya bilang Maman keturunan Nabi. Itu sumber sezaman bagi Maman. Lah kan sama, Rasulullah keturunan Nabi Ismail. Disebut oleh sumber sezaman, Rasulullah keturunan Nabi Ismail. Bukan sezaman dengan Nabi Ismailnya itu, tapi sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya, saya ulangi lagi, misalnya ada Maman, punya tetangga Mukidi. Lalu Mukidi bilang Maman ini keturunannya kecap manis. Oh, berarti itu sumber sezaman kalau Maman keturunan kecap manis. Kan gitu. Ya, sederhana kan? Jadi misalnya As-Sakron atau misalnya Ba'alawi yang sekarang itu. Siapa misalnya ya? Yang di abad ke-9 atau ke-10 ada Ba'alawi. Disebut oleh ulama nasab pada waktu itu. Ya itu sumber sezaman. Bahwasanya misalnya Hasan Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Disebut oleh sumber yang sezaman dengan masa hidupnya si Hasan itu. Ya sezaman dong. Kalau yang nulis bukan dari Ba'alawi ya berarti eksternal. Sama dengan ini, Rasulullah ini. Lalu kenapa kalau giliran Ba'alawi itu nggak ada sezamannya? Oh, ini kan kita bicara Ubaidillah. Oke, kalau begitu ya. Bicara Ubaidillahnya nggak ada. Oke. Sekarang Rasulullah ke atas itu, sumber sezaman cuma nyebut Rasul keturunan Nabi Ismail. Nggak menyebut urutan nasabnya. Dan kalaupun disebut urutan nasabnya itu tidak mungkin per nama itu ada kitabnya. Makanya lebih pas keimat kalau Rasulullah itu suhroh. Nggak pakai kitab-kitaban. Kalaupun dipaksakan mau ada kitab, mau eksternal, mau sezaman, ya itu Tidore apa siapa itu. Di mana dia hidup itu di masa Rasulullah hidup. Mengatakan ada Nabi di Arab ini dari keturunan Ismail. Udah gitu aja sumber sezamannya. Lalu dianggap itu pengokoh gitu. Oh, kalau begitu, ketika misalnya ada Ba'alawi kapanpun, terus ada ulama yang mengatakan Ba'alawi keturunan Rasulullah, berarti benar itu sumber sezaman dong. Posisinya Rasulullahnya ketika di masa Rasulullah itu sebagai Rasulnya, terus Ismail leluhurnya. Ketika di masa ada seorang Ba'alawi anggap sebagai Rasulnya gitu, terus dibicarakan oleh orang, terus Rasulullahnya sebagai Ismail. Fair dong, itu logika namanya sinkron. Jangan ketika untuk Rasul begitu, ketika untuk Ba'alawi per nama harus ada. Oh, ini gagal Ubaidillah, nggak ada ini. Gagal nasabnya Ubaidillah. Sekarang coba kita tanya, misalnya kita sebut nama-namanya ini. Di sini ada Huzaimah bin Mudrikah. Mana kitab nasab sezaman yang menyebut Mudrikah punya anak bernama Huzaimah? Apa nggak kelimpengan itu? Mana coba cari eksternalnya lah, internalnya lah, ada menyebut. Ya. Atau ada lagi di situ misalnya Kinanah, siapa itu? Kinanah punya ayah bernama Huzaimah. Huzaimah punya anak bernama Kinanah. Ada nggak ulama nasab atau apalah yang hidup di masa Kinanah lalu menceritakan anaknya Kinanah siapa saja? Nggak mungkin ada, Pak. Nggak mungkin ada. Ini nasab ini transformasinya lisan, nggak tulisan, Pak. Kalaupun kamu nemu kitab-kitab itu paling keterangannya general. Ada Nabi di Arab keturunan Ismail. Sudah itu aja. Sezamannya sezaman apaan itu? Ya kalau sezaman begitu, oke, Ubaidillah gagal. Tapi setelah Ubaidillah ke bawah, misalnya Murtado Az-Zabidi merepresentasikan orang yang sezaman dengan dia. Atau misalnya As-Sakhawi mereportase ada seseorang yang dia temui terus dia tulis nasabnya keturunan Rasulullah, sezaman dong. Sahih. Sama dengan apalagi juga eksternal
As-Sakhawi bukan Ba'alawi toh. Berarti eksternal lolos, primer lolos. Sesederhana itu, Pak. Tapi di Ba'alawi gagal, di Ubaidillah karena nggak ada kitabnya. Oh gitu, kalau begitu Rasul cari dulu. Apa bisa menemukan 20 tingkatan itu masing-masing ada data sezamannya, data eksternalnya? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin karena nggak ada waktu itu orang nulis-nulis. Oh, kalau begitu kita bilang Nabi kan tidak ditulis, ya sudah. Ya, berarti kita nggak bicara Rasul. Makanya subut nasabnya Rasul itu nggak ada urusan dengan khotun nasabah. Itu suhroh wal istifadoh. Pada masa-masa itu, nasab itu suhroh wal istifadoh. Ada satu kabilah datang dari mana ini? Dari kabilah Ibnul Qais. Oke, diterima. Ibnul Qais itu dengan orang yang ditanya itu terpaut 500 tahun. Rasul percaya. Kenapa? Karena nasab bagi orang Arab itu nggak main-main. Semua orang sudah kenal, nggak butuh nyari-nyari kitabnya gitu. Jadi ingat kata kuncinya. Ba'alawi itu disebut tidak ada sumber sezamannya kalau bicara Ubaidillah. Tapi kalau bicara yang sekarang misalnya, atau bicara Ba'alawi yang ditemui oleh As-Sakhawi, ya ada sumber sezamannya. As-Sakhawi itu. Orang dia menceritakan nasab seseorang yang sedang hidup bersamanya atau sezaman. Dan eksternal sama dengan orang Yahudi yang menceritakan nasab Rasul. Sambung ke Ismail. Apakah orang Yahudi itu menjelaskan nasab? Walaupun menjelaskan kan tidak sezaman juga. Sezamannya dengan Rasul kok. Bukan dengan Adnan, bukan dengan Mudrika, bukan dengan Huzaimah. Itu pun ketika di podcastnya itu, ketika di kontennya sebelumnya itu nggak nyebut nama-namanya itu. Cuma ada keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Ismail ini ada yang di Arab ini. Udah itu aja. Itu dianggap sumber eksternal dan primer. Oke gitu ya. Berarti Ba'alawi kalau cuma nyari yang begitu ya banyak, Pak. Cuman gagal di Ubaidillah misalnya. Oke, sekarang Rasul. Apa semua nama berhasil ke atas itu? Begitu ya, begitu. Ya kan? Jadi kan sama-sama nggak ada. Atau kalau Rasul, oke, Rasul Rufial Khorijun Nitok ya, tidak perlu kita bicarakan nasab Rasul ya. Karena apa pentingnya sih kita cari-cari eksternal atau apa? Kita sudah percaya kalau masalah Rasul itu kan hadis, nasab Rasul itu kan ada hadisnya. Kemudian sekarang si Abdul Qadir Al-Jailani ini karena sesinya tidak perlu terlalu detail. Anda kalau baca nasab si Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang menolak nasabnya Ba'alawi, Syarif Auda Al-Aqili, juga menolak nasabnya si Abdul Qadir Al-Jailani. Karena menyatakan ada satu nama yang tidak ada dalam kitab nasab. Sekarang coba perhatikan ya. Kalau ngebatalin Ba'alawi kan orang ini nulisnya di web di blogspot. Kalau kepada si Abdul Qadir di Facebook ya. Karena emang nggak pernah nulis kitab nasab. Iya. Nggak ada. Kamu temukan kitab nasab ditulis oleh Syarif Auda Al-Aqili. Nggak ada. Jadi nulisnya di blogspot, di Facebook begitu ya. Di sini menyatakan nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu batal. Kenapa batal? Karena dalam runtutan nasab Syekh Abdul Qadir itu ada Yahya Az-Zahid punya anak bernama Abdullah. Sementara itu tidak ada. Jadi kata Al-Aqili ini Yahya Az-Zahid tidak pernah punya anak bernama Abdullah. Bahkan di sini juga dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah menyatakan diri sebagai sayyid, justru yang mengaku adalah beberapa dari cucunya ya, salah satu dari cucunya. Ada yang menarik di sini, Pak. Ketika orang ini ngebatalin nasabnya Ba'alawi, itu sepenuhnya pendapat pribadi. Paling mentok yang dikutip itu adalah ucapannya Syekh Mukbil. Nggak nemu rujukan ulama nasab yang ngebatalin nasabnya Ba'alawi. Jadi dia bangun argumentasi sendiri. Dalam As-Sajarah cuma 3, dalam kitab ya sama dengan punya Kiai Imad lah. Walaupun punya ini lebih dulu ya, 2017 atau 2012 ya. Tapi kan katanya Kiai Imad nggak niru ini. Mungkin ini yang niru Kiai Imad ya. Walaupun Kiai Imad belakangan itu nggak penting masalahnya. Tapi ketika ngebatalin nasabnya ini, argumen pribadinya hanya tidak ada nama di situ. Tapi selebihnya adalah menyertakan bagaimana ulama-ulama nasab menolak nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ulama-ulama nasab selevel Ibnu Inabah yang menulis kitab Umdatut Thalib. Bahkan juga Imam Nasabah At-Toktoki. Ulama-ulama nasab yang memang dipakai kitab-kitab nasabnya, dan itu ada di abad ke-8, ada di abad ke-9. Penolakannya lebih dahsyat, Pak, kepada nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Kalau kepada Ba'alawi, sampai kapanpun nggak akan pernah nemu ulama nasab bicara nasab Ba'alawi batal. Nggak nemu, Pak. Nemunya di Kersek itu yang sekarang ulama nasab sekarang itu. Iya, paling mentok-mentok si At-Turbani itu pun rujuk. Yang paling keren itu At-Turbani paling keren ya, karena peneliti memang. Tapi kan rujuk. Lalu tulisan At-Turbani itu di copy paste oleh Yasin Al-Khalidari, Sayyid Yasin Al-Khalidari. Lalu pakai logo Nakoba. Oh, Nakoba Internasional ngebatalin. Nasabahnya Sayyid Yasin Al-Khalidari, doktor bagian arsitek, gambar-gambar jembatan itu. Ya kan nggak nemu sumber lagi, Pak. Jadi nggak akan nemu. Ya. Satu, yang kedua, ya, nasab Ba'alawi itu ada ulama yang mengatakan ajma'ah al-ummah al-Muhammadiyah. An-Nabhan misalnya. Ada juga penulis Khulasatul Athar itu ittafaqo al-muhakkikun, ya, seorang muarikh itu mengatakan begitu. Nasab Syekh Abdul Qadir nggak pernah ada begitu, Pak. Jadi kalau kita tarik kepada ilmu nasab, nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah nasab yang mukhtalafun, ya. Mukhtalafun berarti makbul. Nah, kalau kata Kiai kan Ba'alawi dulu ketika awal-awal di Banten itu. Yang di Cirebon apa itu? Ba'alawi itu mukhtalaf. Mukhtalaf apa? Yang berikhtilaf siapa? Kan Kiai kan begitu ya. Nah, gitu ya. Gitu. Anda baca-baca sendiri ya. Ya saya nggak suka bicara tentang batalnya nasab orang itu. Cuman kalau fair kita bicara ya. Compare nasabnya Ba'alawi dengan nasabnya Abdul Qadir Al-Jailani. Itu di-compare saja. Siapa ulama nasab yang menolak, siapa yang menerima. Gitu aja. Apakah pernah nasabnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu ditolak oleh ulama nasab? Pernah. Ulama nasabnya keren yang nolak ya. Ba'alawi tidak pernah. Oh, pernah juga. Ya KRT Nurihya itu yang nolak. Ya Dr. Sugeng ya mungkin termasuk Pak Manahem Ali ini ya. Termasuknya begitu ya. Jadi bicara sumber sezaman, bicara apa, bicara ini, bicara itu, ujung-ujungnya komparasinya kok jadi begitu gitu ya. Kok malah jadi nasabnya Syekh Abdul Qadir Jilani di atasnya nasabnya Ba'alawi. Nah, kemudian ya setidaknya ada bagian bagusnya Pak Manahem ini tidak melawan fikih ya. Jadi tradisional itu maksudnya fikih ya. Jadi kalau secara fikih, kita bicara fikih ya, nggak jelimet kayak metode sumber nasab sezaman dan sebagainya. Ba'alawi itu lolos, kan diakui. Ya, bukan karena ada sumber kitab nasab sezaman, jalurnya sukro wal istifadah itu subut secara syariat. Dan yang disebut ngebatalin nasab atau toknon nasab itu adalah an-nasabul ladzi sabata syar'an, yaitu nasab yang sah secara syariat. Kalau kamu bilang itu tidak sah, berarti kamu mentok nasab. Jadi ya gitu ya. Ya tapi itu kan fikih tradisional dilawan. Oh ya terserah lah ya. Kalau mau yang terbaru semua ya. Padahal kita semuanya fikih tradisional, Pak. Kamu sholat, zakat, puasa, haji itu semuanya fikih tradisional. 1000 tahun yang lalu kita sholatnya begitu. Semua itu adalah tradisional. Nggak ada yang dibaru-baruin, nggak ada yang dirombak-rombak. Begitu juga masalah nasab, karena berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan banyak hal. Gitu ya, gitu. Jadi, ya tetapi bebas-bebas saja ya. Cuman ada yang lebih menarik lagi kalau kita bicara nasab Wali Songo, ya, baik ke atas atau ke bawah. Kalau ditelah dengan ini, tapi nggak di-compare ya. Kita tidak perlu bicara apa yang tidak di-compare atau tidak dibicarakan di sini. Begitu saja ya. Allahumma